Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi kita kali ini yaitu mengenai alur, penolakan, dan latar sebuah cerita pendek. Selamat belajar. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang disusun secara berkaitan menurut hukum sebab akibat dari awal sampai akhir cerita. Macam-macam alur yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju yaitu alur atau jalan cerita yang disusun berdasarkan urutan waktu dan urutan peristiwa. Alur mundur yaitu alur atau jalan cerita yang mengembalikan cerita ke masa lalu atau ke waktu sebelumnya. Alur campuran yaitu perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Cerita bergerak dari bagian tengah menuju ke awal dilanjutkan ke akhir cerita. Alur meliputi beberapa tahapan, yaitu tahap pengenalan, tahap muncul konflik, tahap konflik memuncak, tahap konflik menurun, dan tahap penyelesaian. Tahap pengenalan merupakan tahapan pertama dalam alur cerita. Dalam tahap ini, unsur-unsur cerita seperti tokoh dan latar dihadirkan, agar pembaca dapat mengetahui siapa tokoh dan kapan cerita berlangsung. Akan munculnya konflik dari pertentangan antar tokoh atau si tokoh utama mengalami masalah. 3. Tahap konflik memuncak. Pada tahap ini, sang tokoh mengalami ketegangan dan kesulitan dalam menghadapi konflik. Akibatnya, pembaca menjadi ikut tegang menyimak cerita yang disajikan kepada mereka. 4. Tahap konflik menurun. Dalam tahap ini, sang tokoh mulai mengetahui cara mengatasi konflik yang tengah dia hadapi. Ketegangan pembaca pun menurun. 5. Tahap penyelesaian. Di tahap ini semua masalah terselesaikan oleh sang tokoh. Di tahap ini pembaca bisa menyimpulkan kesan yang mereka dapat dari cerita tersebut. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan karakter-karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Tokoh adalah orang atau pelaku yang berperan dalam cerita. Teknik penggambaran tokoh. Teknik yang digunakan pengarang yaitu teknik analitik dan dramatik. Teknik analitik yaitu karakter atau sifat dari tokoh cerita diceritakan secara langsung oleh pengarang. Teknik dramatik yaitu karakter atau sifat tokoh dikemukakan melalui penggambaran tertentu, misalnya fisik dan perilaku tokoh, lingkungan, dialek bahasa, jalan pikiran, dan lewat gambaran tokoh lain. Jenis penokohan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. 1. Tokoh protagonis yaitu tokoh yang mendukung cerita. Tokoh ini biasanya berwatak baik. 2. Tokoh antagonis yaitu tokoh yang menjadi penentang. Tokoh ini berwatak jahat dan menyebabkan konflik. 3. Tokoh tritagonis yaitu tokoh pembantu atau penengah baik antagonis maupun protagonis. Latar cerpen yang meliputi latar waktu, tempat, dan suasana. Fungsi latar untuk memperkuat dan mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Latar waktu merupakan waktu di mana suatu peristiwa itu berlangsung. Latar waktu terbagi 2, yaitu latar eksplisit dan implisit. Latar eksplisit merupakan latar waktu yang dijabarkan secara jelas dalam sebuah cerita. Misalnya, pukul 15 aku berjanji untuk mengerjakan tugas sekolah di rumah Nisa. Secara implisit merupakan latar waktu yang tidak disebutkan secara rinci dalam suatu cerita. Misalnya, suatu hari. Latar tempat merupakan latar yang menunjukkan lokasi suatu peristiwa, misalnya di sekolah. Latar suasana merupakan kondisi batin tokoh atau lingkungan tokoh berada. Misalnya, perempuan itu masih terbaring di kamarnya. Dia menyembunyikan kepalanya di bawah bantal yang berwarna putih. Di balik bantal yang menutupi kepalanya itu,
Air mata masih saja dia teteskan dengan begitu derasnya. Kesimpulan materi kita tadi yaitu satu alur adalah rangkaian peristiwa yang disusun secara berkaitan menurut hukum sebuah aturan dari awal sampai akhir cerita. Kedua, penampakan yaitu cara pengarang menggambarkan karakter tokoh dalam sebuah cerita. Ketiga, latar. Latar merupakan keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa-peristiwa dari sebuah cerita.